Bos rental mobil tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Polisi kantongi identitas pelaku. Benar ini sindikat, maka permainannya besar ini. Nggak cuma dari bawah. Sebelum kan belum terungkap, Om Ded. Jadi harapan saya dari kejadian ayah saya ini terungkap, terungkap sindikat-sindikat seperti apa yang terjadi dalam, karena kan masih ada saya saksinya, saksi hidupnya, saksi kejadiannya. Pelaku tersebut itu ya cuman pegawai gitu. Ada bosnya lagi, bisa juga begitu kalau ini sindikat kan. Betul. Karena bisa makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin besar lagi. Betul. Negara harusnya melindungi warga negara. Ya. Tiba-tiba pelaku kejahatannya adalah alat negara, ya, untuk urusan pertahanan keamanan. Ya. Yang melakukan pembiaran kelelayan adalah alat negara juga. Dalam hal ini Polri. Ya. Ketika ada peristiwa kejahatan atau kira-kira ayahanda beliau mau mengambil hak yang dirampas, ya, seharusnya dengan bukti-bukti yang diajukan pada saat melapor Polsek harus menurut saya turun, Pak. Oke. Saya berharap sekali sama Pak Presiden Prabowo untuk mengawal kasus ini, Om Ded. Ya. Sama Kapolri, sama Panglima TNI. Saya sangat berharap kasus ini clear, terbongkar semuanya. Ya. Ketika ada oknum anggota yang melakukan kejahatan, ya, atau tindak pidana, jangan terkesan kita melindungi. Dibuka terbuka-terbukanya, transparan. Ya. Dalam proses persidangannya nanti, apalagi kan kalau di Undang-Undang TNI kan jelas di situ bahwa peradilan militer yang menjadi rahasia militer, rahasia negara, kesusilaan itu yang tertutup. Dibuka aja nanti di fakta persidangan seperti Jadi apa. Bapak melihat ini harus dibawa ke persidangan? Ya, kita harus, karena ini sudah hilang nyawa seseorang, rakyat kita. Itu yang saya katakan, rakyat ini kan harus sama dengan TNI dan Polri. Ketika ada rakyat yang tertembak seperti ini, pasti harus diungkap. Ini bukan membela diri, tapi meloloskan diri. Nah, jadi logikanya ada orang yang mau maling di rumah seseorang, kemudian ditangkap, tapi kemudian dia melukai penghuni rumah tersebut, agar dia bisa lolos. Agar dia bisa lolos, begitu. Nah, ini sangat bertentangan dengan nalar publik yang wajar. Kasus penembakan di Tangerang Selatan oknum TNI kemarin, ini kan ada dari Mensesnek ada regulasi pengaturan senjata oleh oknum nggak sih Pak, pasca terjadinya kasus tersebut? Itu kan prosesnya masih berjalan ya Mas. Tapi regulasi pengaturan penggunaan senjata Pak, itu apakah ada dari Mensesnek kan seperti apa? Sementara saya belum monitor, tapi tentunya pasti kan kita mengikuti proses ya. Dan memang penanganan kasus TNI ini kan ada ranahnya di bawah TNI. Nanti kalau ada update nanti saya infokan. Polresta Tangerang mengklaim telah mengantongi identitas terduga pelaku penembakan di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis. Dalam penembakan itu menewaskan 1 orang dari 2 korban. Untuk ciri-ciri pelaku sudah kita kantongi dari hasil pemeriksaan CCTV dan kita mengidentifikasi lebih lanjut, kata Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purba di Tangerang. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal, kata Purba, kini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Rangkaian penyelidikan yang dilakukan polisi, kata dia, melalui identifikasi terhadap rekaman kamera pengintai atau CCTV yang ada di tempat kejadian perkara. Ada beberapa yang sudah dikantongi keterangan dari Kasat Reskrim belum bisa kita sampaikan. Yang pasti petugas sedang di lapangan untuk proses penangkapan paparnya. Sejauh ini, kata Purba, tim penyidik Polresta Tangerang sudah mendapatkan beberapa petunjuk termasuk barang bukti yang didapat dari TKP. Di antaranya seperti mobil dan selongsong peluru sebagai digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Kendati demikian, dengan petunjuk itu pihaknya kini sedang melakukan uji balistik peluru yang digunakan pelaku tersebut. Uji balistik sudah dan diduga senjata api itu jenis pistol, bukan airsoft gun, terangnya. Selain itu, untuk mempermudah proses penyelidikan dan penangkapan, polisi juga telah memeriksa serta mendapatkan beberapa keterangan dari saksi pada saat kejadian penembakan itu. Sebelumnya, peristiwa penembakan oleh orang tidak dikenal terjadi di res area KM45 Tol Tangerang Merak Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 2 Januari dini hari. Atas kejadian itu terdapat 2 orang menjadi korban, yakni berinisial IAR dan RAB. 1 dari 2 korban itu salah satunya adalah bos rental mobil yang kini telah dinyatakan meninggal dunia setelah terkena peluru di bagian dadanya.